Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup untuk menambah amal kebaikan. Kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan ibadah kita, dan kita masih diberi kesempatan untuk mengingat mati. Maka kali ini saya akan sampaikan tentang jangan benci mengingat mati. Pemirsa yang berbahagia, mati suatu keniscayaan yang akan dialami semua orang. Tidak ada yang tidak, karena semuanya selain Allah itu tidak kekal. Semua akan memiliki akhir. Oleh karena itu, jika kita mengingat mati, maka tidak akan merugi. Sebab dengan mengingat mati itu, kita akan mempersiapkan bekal untuk sebelum mati. Kita akan tingkatkan ibadah kita. Kita akan tingkatkan amal kita. Kita akan tingkatkan kebaikan kita kepada sesama manusia, dan kita akan tingkatkan untuk banyak beramal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Jadi kita semua akan mati. Yang sehat, yang sakit, yang menjabat, yang cantik, yang tampan, yang kaya, semuanya akan merasakan mati. Kemudian Allah menerangkan, sebelum kita mengalami kematian dan kita masih berada di dunia, Allah memberikan keterangan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan kejelekan, dengan hal-hal yang tidak enak, dan akan diuji
dengan hal-hal yang baik, mungkin mempunyai harta benda yang banyak, memiliki jabatan yang tinggi, punya kawan yang banyak dan sebagainya, itu diuji oleh Allah. Ketika kita diuji oleh Allah dalam bentuk hal-hal yang tidak enak, sakit, terbakar rumah kita, dan sebagainya, pokoknya yang gak enak-enak itu, jika kita dapat menghadapi dengan sabar, itulah suatu hal yang membawa diri kita menjadi orang baik. Diuji dengan segala kejelekan, kita hadapi dengan kesabaran. Sebagaimana Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan berbagai macam, dari hartanya berkurang, anak-anaknya meninggal dunia, dari istrinya menjauhinya, dan dia sendiri sakit, tetapi dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Ayub sabar, tahu betul Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pengampun, dialah yang akan mengampuni, dialah yang akan mencukupi, dialah yang akan menyembuhkan. Sadar betul Nabi Ayub tentang itu. Ketika diuji dengan kebaikan, maka seorang yang hebat, dia selalu bersyukur kepada Allah. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki selalu diberikan kepada orang lain. Kalau ilmunya diamalkan, dimanfaatkan agar orang lain mengerti. Kalau punya kelebihan harta, dia akan peduli dengan orang-orang yang memerlukan bantuan. Dia juga peduli kepada hal-hal untuk di jalan Allah yang perlu dibantu. Ini akan dilakukan oleh orang-orang yang selalu mengingat mati. Karena bekal untuk setelah mati itu adalah amal soleh. Jadi kalau kita itu sering mengingat mati, bukan berarti kita takut mati, tetapi mengingat mati berarti kita sadar bahwa diri kita nanti akan dipanggil oleh Allah. Sebelum dipanggil, maka kita harus mempersiapkan bekal untuk setelah mati, yaitu amal soleh. Berbahagialah kita sebagai hamba Allah dengan zikir kita setelah sholat. Kita sadar bahwa kita tidak kekal di dunia. Harta yang kita miliki tidak kekal. Mumpung masih di dunia, maka jika kita memiliki kelebihan, alangkah hebatnya jika kita peduli kepada orang yang membutuhkan. Wa ilaina turja'un. Setelah kita disadarkan oleh Allah sebelum kalian meninggal dunia, mati, akan diuji dengan kebaikan, dan kita sudah sadar. Ketika diuji kebaikan kita bersyukur, ketika diuji kejelekan kita sabar. Masya Allah, kita sadar wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian dikembalikan. Kita semakin sadar, sehingga di dalam hidup ini kata-kata kita, sikap kita, perbuatan kita betul-betul akan kita perbaiki. Kita takut apa-apa yang kita lakukan, dari sikap kita, ucapan kita,
perbuatan kita nanti mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mengingat mati betul-betul semua hal-hal yang baik dalam diri kita meningkat, terdorong untuk menambah kebaikan-kebaikan sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya benar-benar menjadi hambanya yang mengingat mati dan mengumpulkan bekal untuk setelah mati, yaitu amal soleh sebanyak-banyaknya, dan kita mohon pertolongan kepada Allah agar kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan dan kita dapat menjauhi apa yang dilarangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.